Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Nabila Daulay dengan NPM C1C021107. Saya di sini akan membuat suatu tugas video untuk mata kuliah akuntansi lanjutan, yaitu video mengenai recording proses. Adapun 7 pokok pembahasan yang akan dibahas itu ada antara lainnya itu ada tuh tahap pencatatan dalam proses akuntansi, 2 mengenai akun itu apa, 3 apa sih double entry system atau sistem pembukuan berpasangan, dan keempat itu ada apa sih aturan dalam kredit dan debit dan kredit. Yang kelima itu ada mengenai saldo normal. Yang keenam itu ada mengenai bagaimana tahapan dalam proses pencatatan, dan yang ketujuh itu ada siklus akuntansi. Nah, adapun poin pertama yang akan kita bahas yaitu terkait tahapan apa saja sih yang ada dalam proses pencatatan. Nah, tahapan itu ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama itu tahap pencatatan, kedua tahap pengklasifikasian atau klasifikasi, ketiga itu ada tahap iktisaran atau pengintisaran. Nah, apa sih yang dimaksud dari 3 tahap yang saya sebutkan tadi itu? Yang pertama, apa sih tahap pencatatan? Nah, tahap pencatatan itu tuh adalah mencatat transaksi keuangan yang terjadi berdasarkan bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, yang dimana jurnal umum ini terdiri dari beberapa kolom, antara lainnya itu ada kolom tanggal, kolom nama akun atau kolom keterangan. Itu ada yang ketiga itu ada kolom nomor akun, kode akun atau referensi. Yang keempat atau yang kolom terakhir itu ada namanya kolom debit dan kredit. Nah, yang kedua itu ada tahap pengklasifikasian, yaitu setelah tahapan yang setelah kita tadi membuat jurnal umum, selanjutnya itu adalah kita akan memposting akun-akun yang ada pada jurnal umum tadi ke dalam buku besar, atau istilah dari pengklasifikasiannya itu tadi tuh memposting ke dalam buku besar. Dan adapun tahapan yang terakhir itu yaitu tahap pengintisaran, yaitu tahap yang dimana menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dan menyusunnya dalam bentuk daftar, yaitu neraca saldo. Baik, kita lanjut. Setelah tadi membahas poin pertama yaitu mengenai tahapan pencatatan dalam proses akuntansi, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu poin mengenai masalah akun. Apa sih akun itu? Nah, akun itu tuh adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi keuangan yang terjadi. Nah, akun ini tuh terdiri dari 5 kelompok akun utama, yaitu 1 akun aset, kedua akun aset, akun liabilitas, akun liabilitas atau akun hutang, ya, akun ekuitas atau akun modal, terus ada akun pendapatan, dan ada akun beban. Nah, di setiap masing-masing akun utama ini tadi itu mempunyai sub kelompok akun utama dan adapun akun individunya. Nah, setelah tadi membahas poin kedua yaitu mengenai akun, kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu double entry system atau sistem pembukuan berpasangan, atau dalam bahasa Indonesianya itu tuh sistem pembukuan bersama. Nah, apa sih
double entry system ini itu atau sistem pembukuan berpasangan ini itu ada beberapa penjelasan atau aturannya itu dalam sistem ini itu, yaitu satu, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan minimal melibatkan dua akun, yang dimana dua akun ini itu nanti akan dicatat satu akun pada posisi debit dan satu akun lagi atau sisa akunnya tuh dicatat pada posisi kredit. Nah, yang keduanya itu tuh setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, debit dan kreditnya itu tuh harus sama atau seimbang atau balance. Nah, setelah kita membahas poin yang ketiga mengenai tadi double entry system atau dalam bahasa Indonesianya itu sistem pembukaan berpasangan, kita lanjut ke poin pembahasan yang keempat, yaitu mengenai aturan debit dan kredit. Nah, aturan debit dan kredit itu tuh berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yang dimana persamaannya itu tuh aset sama dengan liabilitas atau utang plus ekuitas atau modal, yang dimana pada sisi aset itu tuh terletak pada posisi kiri atau yang disepakatinya itu sebagai sisi debit, sedangkan yang posisi liabilitas plus ekuitas itu terdapat pada posisi sebelah kanan, yang disepakati itu tuh adalah posisi kredit. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang poin kelima, yaitu mengenai saldo normal. Nah, saldo normal ini tuh ada dua jenis, yaitu tuh saldo normal debit dan saldo normal kredit. Nah, saldo yang dimana saldo normal ini saldo normal debit ini itu merujuk kepada penambahan. Nah, di sini saya ambil contoh akun kas yang dimana jika akun kas yang memiliki saldo awal di debit maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas ini itu bertambah, maka akan dicatat tetap pada posisi debit. Nah, yang untuk saldo normal kredit tadi itu maksud dari saldo normal kredit tadi itu merujuk kepada pengurangan. Di sini saya masih ngambil contoh akun kas, yang dimana jika terjadi transaksi yang mengakibatkan akun kas berkurang, maka akun kas tersebut akan dicatat pada posisi kredit. Nah, dan untuk kelompok akun liabilitas atau utang, yang saya di sini ambil utang usaha itu tuh yang dimana saldo awalnya itu di kredit. Nah, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha itu tuh bertambah, maka akan dicatat pada posisi kredit. Dan jikalau terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha tersebut itu tuh bertambah, maka akan dicatat pada posisi debit. Nah, kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu mengenai pencatatan, proses pencatatan. Nah, itu ada tiga ya tahap yang ada di sini itu tuh. Satu, mencatat ke jurnal umum. Dua, memposting ke buku besar. Yang ketiga itu ada menyusun neraca saldo. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai mencatat transaksi ke jurnal umum. Nah, setiap terjadinya transaksi keuangan, dan transaksi keuangan itu akan dicatat di dalam jurnal umum, maka ada minimal dua akun yang dilibatkan, yang dimana satu akun itu berada pada posisi debit dan satu akun lainnya itu tuh berada di posisi kredit, dan dengan jumlah pada posisi debit dan kredit itu sama. Nah, yang kedua itu tuh ada memposting ke buku besar. Nah, setelah terjadi transaksi tadi dan dicatat ke dalam jurnal umum tadi itu, selanjutnya itu akan diposting ke dalam buku besar, yang dimana setiap akun mempunyai
buku besarnya masing-masing. Contohnya itu akun kas yang mempunyai buku besar kas. Ada juga contohnya itu untuk akun piutang yang mempunyai buku besar piutang. Begitu juga dengan akun-akun yang lain yang ada pada jurnal umum tersebut. Nah, dan untuk posting itu tadi itu mempunyai arti, yaitu memindahkan informasi dari jurnal umum ke buku besar. Dan yang ketiga itu tuh ada menyusun neraca saldo. Nah, setelah transaksi tadi sudah dicatat ke dalam jurnal umum dan diposting ke buku besar, selanjutnya yaitu tuh menghitung saldo dari setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah di debit dan kredit dan menetapkan posisi akun pada sisi yang lebih besar, dan total jumlah pada posisi debit dan kredit itu tuh pada neraca saldo harus seimbang atau balance. Nah, neraca saldo yang seimbang aja itu tuh belum tentu benar, karena ada beberapa faktor yang disebabkan. Di antaranya itu tuh ada transaksi yang tidak terjurnal. Kedua itu ada transaksi yang terposting lebih dari satu kali. Ketiga itu tuh ada kesalahan dalam perhitungan dan lain sebagainya. Nah, adapun poin yang ketujuh atau poin yang terakhir, nah itu mengenai siklus akuntansi. Nah, di mana sih siklus akuntansi itu tuh dari awal sampai habisnya gitu prosesnya. Nah, siklus akuntansi itu tuh dimulai dari adanya bukti transaksi keuangan. Kedua itu tuh setelah itu dicatat ke dalam jurnal umum sesuai dengan akun-akun yang dilibatkan. Nah, yang ketiga itu tuh ada selanjutnya akun-akun dalam jurnal umum tadi itu tuh diposting ke dalam buku besar sesuai dengan kelompok akun masing-masing. Nah, yang keempat itu tuh selanjutnya menjumlahkan saldo akhir setiap periode dari masing-masing akun dan menyusunnya ke dalam neraca saldo. Yang kelima itu selanjutnya membuat jurnal penyesuaian pada beberapa akun dalam neraca saldo yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, yang keenam itu ada posting lagi ke buku besar dan jumlahkan lagi saldo akun-akun dan susun ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang ketujuhnya itu tuh ada menyusun laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedelapan itu tuh ada membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun seperti akun pendapatan, akun beban, akun intisar laba rugi, dan akun dividen. Nah, yang kesembilan atau tahap paling akhir dalam siklus akuntansi ini itu tuh ada memposting lagi ke buku besar dan hitung kembali saldo akun-akun dan susun ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Oke, baik, mungkin kita sudah saatnya tiba di penghujung video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang berkenan untuk menonton video tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini. Saya minta maaf apabila selama dalam video ini saya melakukan kesalahan, baik dari segi saya
berbicara dan sikap saya selama video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah mau mengklik video ini dan meluangkan waktunya untuk menonton. Dan saya juga minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.